Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan isolasi identifikasi alkaloid dari Rhizophora mucronata dan aktivitas ekstrak metanolnya terhadap tritip. Berikut ada latar belakangnya dilakukan penelitian, isolasi dan identifikasi kandungan alkaloid Rhizophora mucronata untuk mengetahui efektivitas metanol terhadap tritip. Tritip ini yaitu kelompok krustase yang termasuk hewan bercangkang dengan menyaring plankton untuk sumber makanannya. Pada penelitian ini, Rhizophora mucronata berguna sebagai senyawa antifouling karena metabolit sekundernya antifouling ini yaitu zat untuk mencegah atau menghambat fouling atau pertumbuhan bawah air laut pada tanaman, batu atau dasar kapal. Ekstrak metanol digunakan untuk isolasi total alkaloid dengan metode KLT preparatif dan dianalisis dengan FTIR dan LCMS. Berikut ada klasifikasi Rhizophora mucronata, ada kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobintha, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rhosidae, ordonya Myrtales, famili Rhizophoraceae, genusnya Rhizophora, dan spesies Rhizophora mucronata lam. Di sini ada alat dan bahan, alatnya rotary evaporator, lalu ada KLT atau kromatografi lapis tipis, Fourier transform infrared atau FTIR, dan liquid chromatography mass spectrometer atau LCMS, dan bahannya ada amonium hidroksida, akar batang dan daun serbak mangrove, etil asetat, ekstrak metanol, heksana, HCl 0,1 normalitas, dan NaOH. Berikut ada metode dengan ekstraksi dan fraksinasi. Dilakukan ekstraksi maserasi akar, batang, dan daun serbuk mangrove dengan metanol, lalu dipakatkan menggunakan rotary evaporator, dan ekstrak metanol ditambahkan HCl 0,1 normalitas, lalu diekstraksi dengan etil asetat, dan lapisan asam ditambahkan amonium hidroksida, lalu diekstraksi kembali dengan etil asetat, dan didapatkan lapisan etil asetat dan dipekatkan di dalam rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak alkaloid. Di sini ada pembahasan ekstraksi, metode yang digunakan maserasi. Untuk prinsipnya perendaman pelarut metanol untuk didapatkan ekstrak dengan prinsip pelarut akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel dan isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Lalu di sini pelarutnya digunakan metanol, HCl, etil asetat, dan sebagai pelarut polar. Di sini juga ada hasil rendemen ekstrak kulit akar, kulit batang, dan daun Rhizophora. Untuk pada tabel ini rendaman nilai tertinggi yaitu diperoleh dari daun Rhizophora mucronata sebesar 24,8% karena tekstur daun lebih halus dibandingkan dengan kulit akar dan kulit batang. Dan ukuran kecil dari ekstrak daun juga mudah untuk menarik senyawa. Dan di sini juga ada isolasi, metode yang digunakannya itu fraksinasi, tujuannya untuk memisahkan komponen senyawa aktif dari ekstrak yang dihasilkan dengan prinsip metode pemisahan dengan menggunakan dua cairan pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa yang diinginkan dapat terpisah. Untuk kelebihannya sendiri menggunakan pelarut lebih sedikit dan waktu fraksinasi yang relatif cepat. Dan di sini juga ada metode pemisahan, pemurnian, dan identifikasi. Yang pertama itu alkaloidnya dimurnikan dengan metode kromatografi lapis tipis, lalu dielusi dengan metanol, etil asetat, dan N-heksan menggunakan pelat silika gel 60GF254 dan diamati bintik-bintik di bawah lampu UV pada 366 nm dan dilakukan pemisahan dengan KLT preparatif untuk mendapatkan alkaloid murni. Lalu dianalisis dan diidentifikasi isolat alkaloid dengan FTIR dan LCMS. Berikut ada pembahasan pemurnian, metode yang digunakan kromatografi lapis tipis. Untuk prinsipnya, pemisahan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran dari sampel versus pelarut fase gerak yang digunakan. Lalu di sini ada hasil KLT isolat alkaloid. Pada pemisahan KLT ini didapatkan 3 titik, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa titik paling atas dari gelap ungu kemerahan menunjukkan adanya senyawa alkaloid dengan nilai RF yaitu 0,9.
Di sini juga ada hasil spektrogram FTIR alkaloid, ekstrak daun mangrove, serta spektrogram LC-MS. Berikut pembahasan untuk metode spektroskopi FTIR ini terkandung senyawa alkaloid di dalam daun mangrove. Dengan didapatkan hasil spektroskopi, gugus isolat sampel adalah gugus NH, CO, CN, CH, dan CC pada puncak serapan dengan panjang gelombang 3.404,87 cm yang merupakan serapan dari vibrasi ulur gugus NH, maka hal ini didukung oleh serapan pada panjang gelombang 1570,06 cm. Min 1 merupakan tekuk getaran dari gugus NH, panjang gelombang 1051,20 cm. Min 1 merupakan vibrasi tekuk CO, dan adanya vibrasi pada bilangan gelombang 1382,96 cm. Min 1 merupakan serapan CN, sedangkan pada panjang gelombang 2432,24 cm, Min 1 merupakan vibrasi tekuk CH, dan pada 1633,71 cm adalah serapan grup CC. Lalu di sini ada pembahasan pada metode liquid chromatography mass spectroscopy atau LC-MS, yaitu untuk menentukan berat molekul alkaloid. Berat molekul senyawa hasil isolasi ini ditunjukkan oleh spektrometer, yaitu dengan hasil 278 gram per mol. Berdasarkan hasil tersebut, isolat alkaloid dari daun mangrove mengandung senyawa benzamida N1 isoquinolinil trimetoxy. Dan di sini juga ada metode pengujian metabolit alkaloid, ada uji Dragendorf dan uji Wagner. Untuk uji Dragendorf ini, uji alkaloid dari akar, kulit kayu, dan Rhizopora mucronata lalu diasamkan ekstrak metanol sebanyak 2 mg dengan HCl dan ditambahkan 1 ml per reaksi Dragendorf. Lalu, jika terdapat endapan merah jingga atau jingga menunjukkan adanya alkaloid. Dan untuk uji Wagner ini, dengan ditambahkan 2 mg ekstrak metanol dan diasamkan dengan 1,5% volume per volume HCl, lalu ditambahkan beberapa tetes per reaksi Wagner, jika terdapat endapan berwarna kuning atau coklat menunjukkan adanya alkaloid. Dan ekstrak ditambahkan HCl dengan NaOH untuk ekstraksi dengan etil asetat. Di sini berikut ada pembahasan pengujian metabolit. Metode yang digunakannya itu uji Dragendorf dan uji Wagner. Untuk uji Dragendorf ini menunjukkan hasil positif uji alkaloid jika endapan merah atau jingga. Untuk uji Wagner ini menunjukkan hasil positif uji alkaloid jika endapan berwarna kuning atau coklat. Berikut di sini ada tabel hasil pengujian metabolit alkaloid Rhizopora mucronata. Ekstrak metanol, akar, batang, dan daun Rhizopora mucronata menunjukkan hasil positif alkaloid karena adanya endapan putih pada penambahan reaksi Mayer dan Dragendorf. Di sini juga ada metode penentuan aktivitas antifouling. Percobaan uji aktivitas ini dilakukan selama 16 hari untuk mengetahui suhu, pH, sanititas, dan kecerahan. Pada penelitian ini juga dilakukan di Laut Pantai Teluk Awur, Jawa Tengah. Yang pertama itu diamati aktivitas antifoulingnya dan menghitung jumlah tritif makrofouling yang menempel pada media papan kayu. Lalu untuk kontrol positif papan kayu berukuran sama yang dicat dengan antifouling komersial dan kontrol negatif pada papan kayu dicat komersial yang sama tanpa dicampur dengan ekstrak mangrove merupakan papan kayu yang polos, dan ditimbang papan kayu dan diberi jarak 50 cm dari permukaan laut. Di sini ada pembahasan penentuan aktivitas antifouling. Ekstrak daun Rhizopora mucronata ini dengan 1000 ppm lebih efektif sebagai antifouling dibandingkan ekstrak kulit akar. Namun campuran cat kayu dan ekstrak daun Rhizopora mucronata 1000 ppm akan jauh kurang efektif jika dibandingkan dengan cat antifouling komersial karena konsentrasi bahan aktif ini atau metabolit sekunder pada cat komersial sangat tinggi dibandingkan dengan bahan aktif ekstrak daun mangrove karena kandungan tembaga. Berikut ada kesimpulannya. Pada pemisahan KLT didapatkan 3 titik menunjukkan adanya senyawa alkaloid. Titik RF-nya yaitu 0,9 pada analisis dengan metode
LC-MS, berat molekul senyawa hasil isolasi ditunjukkan oleh spektrometer yaitu 278 gram per mol. Berdasarkan hasil tersebut, isolat alkaloid dari daun mangrove mengandung senyawa benzamida, N1-isoquinolinil, 3-metosi. Dan pada analisis metode FTIR, terkandung senyawa alkaloid di dalam daun mangrove. Lalu ekstrak metanol akar, batang, dan daun Rhizopora mucronata menunjukkan hasil positif alkaloid karena adanya endapan putih pada penambahan reaksi Mayer dan Wagner. Dragonrov. Lalu ada ekstrak daun Rhizopora mucronata dengan 1000 ppm lebih efektif sebagai antifouling dibandingkan dengan ekstrak kulit akar, dan senyawa alkaloid pada ekstrak daun mangrove ini mengandung senyawa benzamida dengan rumus kimia C17H14N2O2 dengan menunjukkan aktivitas antifouling terhadap teritip. Berikut ada saran untuk uji aktivitas antifouling ini pada permukaan kayu. Sebaiknya jarak dikurangkan dari permukaan laut agar tidak menyebabkan banyaknya teritip yang menempel pada media kayu sehingga membuat tidak rata dan memiliki banyak celah pada permukaan kayu. Untuk pemilihan jenis kayu juga sangat penting untuk melakukan pengujian kembali agar pengujian lebih memenuhi syarat. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.